Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adib dari Al-Fayed dari kelas 1 PJJE. Di sini dengan mata kuliah pengantar GIS dan Landes Development. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan tema software server, software RDS/RMapper, dan software pengolahan data LIDAR, atau yang saya ambil di sini software Global Mapper. Di sini latar belakang. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi software komputer yang demikian pesat ini mendorong manusia untuk dapat berkreativitas dan membuatkan kemajuan teknologi software untuk berbagai keperluan. Rumusan masalah. Di sini terdapat 7 rumusan masalah yang saya bahas. Di sini saya pertama sejarah software tersebut, jenis-jenis data apa saja yang bisa diolah dengan software tersebut, apa saja produknya, macam-macam aplikasi softwarenya, siapa saja pengguna dari software tersebut, beberapa versi yang telah di-up-to-date, dan contoh pekerjaan simulasi penggunaan software. Sini saya pertama akan membahas software server. Software server ini merupakan salah satu perangkat lunak produk Golden Software Inc. untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi yang didasarkan atas grid. Sejarahnya, software server ini merupakan sebuah perusahaan swasta perusahaan Amerika yang berbasis di Golden, Colorado. Perusahaan ini mengembangkan dan memasarkan perangkat GIS dan perangkat lunak ilmiah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983. Golden Software adalah salah satu perusahaan perangkat lunak tertua di dunia dan yang pertama kali memasarkan aplikasi dan dimensi permukaan dan pemetaan kontur aplikasi untuk PC atau komputer. Terus selanjutnya, jenis-jenis data yang diolah software server ini. Di sini terdapat ada 3 lembar bagian, yaitu server plot, worksheet, dan editor. Yang pertama, surface plot. Itu merupakan lembar kerja yang digunakan untuk membuat peta atau grid. Yang kedua adalah worksheet, merupakan lembar kerja yang digunakan untuk melakukan data XYZ. Dan yang terakhir adalah editor. Editor adalah tempat yang digunakan untuk membuat atau mengolah file teks. Selanjutnya, produk dan output dari software ini. Software server ini memiliki banyak fungsi seperti visual, 3D kontur, dan paket model permukaan yang berjalan di bawah Microsoft Windows. Selanjutnya, macam-macam aplikasi software server. Di sini terdapat beberapa aplikasi yang bisa digunakan, antara lain Contour Maps, 3D Surface Map, Image Maps, Shaded Relief Maps, dan Post Map. Pengguna dari software server ini juga sering digunakan dalam dunia geofisika, yang mana datanya juga digunakan diambil menggunakan alat GPS. Nah, software ini perangkat ini tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 1993. Software ini memiliki keunggulan utama, yaitu dapat membangun data kontur dan visual kontur dari data-data berbasis statistik tabular menjadi data-data berbasis, dan versi terakhirnya ada di server versi 19.2.203 yang diterbitkan 5 November 2020. Selanjutnya, software RDS/RMapper, itu software yang kedua yang kita bahas. RMapper merupakan salah satu software perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data citra atau satelit. RMapper ini dikeluarkan oleh Earth Resource Mapping, yang merupakan salah satu vendor piranti pemrosesan citra yang berpusat di negara Australia. Mengingat software ini mudah dipelajari dan proses penyimpanan data yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan software lain, RMapper lebih banyak dipilih dan diminati pengelola citra satelit. Software RDS/RMapper ini digunakan untuk mengelola data satelit atau citra.
Selanjutnya, aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan melalui software RDSR Mapper ini. Pertama, pemantauan lingkungan, manajemen dan perencanaan kota dan daerah urban, eksplorasi mineral, pertanian dan perkebunan. Pengguna software RDSR Mapper ini banyak digunakan oleh orang atau badan perusahaan yang memiliki kepentingan tertentu. Contohnya, orang teknik sipil yang membutuhkan sebuah peta 3 dimensi untuk melakukan timbunan atau galian suatu proyeknya. Selanjutnya, yang terakhir adalah software Global Mapper. Software terakhir yaitu atau software pengelola data LIDAR. Yang saya ambil ini software Global Mapper. Software Global Mapper ini merupakan perangkat lunak atau GIS yang saat ini dikembangkan oleh Blue Marble Geographic yang dijalankan di Microsoft Windows. Pada tahun 1995, USGS membutuhkan Windows Viewer untuk produk data mereka. Jadi mereka membuat aplikasi DLGV 32 dan dikembangkan lagi sampai dengan tahun 2001 dengan nama DLGV 32 Pro atau Global Mapper. Data-data yang dapat diolah di software Global Mapper ini sangat banyak. Ada hampir 250 format data. Di antaranya itu seperti DEM, I00, DWG, DSF, LIDARLAS, dan format lainnya. Global Mapper merupakan salah satu aplikasi atau software pengolahan data GIS yang berguna untuk mengelola data berbasis pemetaan seperti data vektor, raster, dan elevation, serta 3D view. Beberapa fitur GIS seperti mengelola data citra satelit, menampilkan data 3 dimensi, juga bisa menganalisa data topografi. Keunggulan dari Global Mapper ini antara lain mengelola dan convert data vektor dan raster, pengolahan data penginderaan jauh, georeferencing, mozaik citra satelit, membuat grid, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya menarik kesimpulan SIG sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisa data. Ini merupakan menurut pandangan ahli yaitu Bernhardsen pada tahun 2002. Yang berhubungan dengan sistem informasi tentunya berhubungan dengan sistem data oleh aktivitas yang menggunakan software atau aplikasi. Olehnya, dibutuhkan sebuah software aplikasi yang mendukung dalam sistem informasi grafis. Jadi kita ini memanfaatkan fasilitas atau kemajuan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.